akan menggunakan VLab, kalau tidak nanti dengan Zoom. Tetapi kemarin mungkin kita perlu informasikan juga ya Bu Kajur sama Bu Kaprodi, untuk pemakaian VLab yang kita pakai Vicon videonya, kalau sudah masuk mahasiswa 40 ke sana, Viconnya jadi tegang. Jadi tidak keluar gambarnya lagi, dan kita sudah tidak bisa lagi men-share materi. Sehingga tidak terpaksa kita pindah lagi ke Zoom. Ini mungkin nanti ada jalan keluarnya dari Ibu Kajur atau Bu Kaprodi sebagai pengelola dalam pendidikan ini. Kemudian untuk asesmen evaluasi, di sini ujian tulis itu dan UAS memang kita letakkan 40%. Dalam proses kita mengambil nanti 35%, kemudian penugasan 25%. Untuk pertemuan 1, mata kuliah ini mulai munculnya tanggal 3 bulan 9 2020. Ya, kemarin kita sudah koordinasi sama Bapak Kaprodi bahwa untuk tatap muka sudah dilaksanakan sampai tanggal 11 Desember katanya kemarin. Tetapi dalam informasi kemarin ada tanggal 20 November. Sehingga ini sudah kita cocokkan jadwal dengan rentang jadwal yang diberikan Prodi, yaitu mulai dari tanggal 31 ya Agustus sampai dengan tanggal 11 Desember. Untuk tatap muka pertama ini akan diberikan oleh saya sendiri ya, dengan materinya tadi korupsi, definisi korupsi. Ini semua materi, semua bahan sudah kita share di VLab, kemudian mahasiswa sudah mengampu. Nanti kalau ada masalah dengan pembelajaran daring di sini dengan VLab, mungkin kita akan memberikan penugasan-penugasan ya, kemudian mengumpulkan penugasan-penugasan dengan forum diskusi di VLab, sehingga nanti output dari pembelajaran setiap tatap muka ini mungkin banyak penugasan, Bu. Untuk tatap muka kedua ya sudah berarti masih dengan saya sendiri tentang faktor-faktor penyebab korupsi, faktor umum penyebab korupsi. Semuanya ini kita udah dapat e-booknya ya, sudah kita kirimkan ke mahasiswa. Kemudian ini kita juga akan memakai VLab nanti. Untuk tatap muka ketiga itu akan dosen pengampunya Ibu Herwati, yaitu kemampuan mengidentifikasi sikap dan perilaku tentang yang cenderung untuk mendorong perilaku korupsi. Ini akan diberikan Ibu Herwati, tetapi ini mungkin materi nanti kita akan minta ke Ibu Herwati dan akan bisa kita lengkapi di RPS ini, dan kemudian kita akan masukkan di jendela-jendela di VLab. Ya, untuk pertemuan keempat ini Bu Wiwi Sartika, yaitu strategi pemberantasan korupsi, upaya-upaya pemberantasan korupsi. Ini kebetulan kita sudah dapat materinya Bu Wiwi, kita sudah masukkan langsung di sini. Jadi mahasiswa sudah dapat mengklik materi sebelum pembelajaran. Sudah ada video kita masukkan Bu Wiwi. Kemudian untuk pertemuan kelima, ini nanti hadir Bu Metri. Bu Metri ini dia akan memberikan reformasi birokrasi, visi dan misi, serta tujuan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian Kesehatan. Ya, ini materi belum masuk. Nanti semoga Bu Metri nanti bisa mengirimkan materi dan kita dapat sempurnakan RPS ini, dan kita sudah juga bisa masukkan ke jendela di VLab. Kemudian untuk pertemuan ke-6 masuk lagi Bu Herwati, dampak masif korupsi, di mana di sini nanti akan mahasiswa akan mendapatkan dampak korupsi terhadap ekonomi, dampak korupsi terhadap sosial, kemiskinan masyarakat, kemudian dampak birokrasi pemerintah, kemudian dampak terhadap politik dan demokrasi, kemudian dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, kemudian dampak terhadap lingkungan. Nah, ini akan diberikan oleh Ibu Herwati dalam pertemuan ke-6. Kemudian untuk pertemuan ke-7 akan saya sendiri, yaitu akan memberikan nanti jenis-jenis korupsi, dasar hukum korupsi, kemudian berdirinya lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Ini akan saya berikan sendiri. Kemudian untuk pertemuan ke-8 kita tentu akan ujian UTS.
Tetapi di dalam gancet kegiatan dari Prodinas kita belum nampak tanggal untuk ujian UTS-nya, sehingga ini kita kasih kosongkan aja waktunya dulu. Kemudian untuk pertemuan ke-9 ini akan diberikan oleh Ibu Herwati nilai-nilai prinsip anti korupsi. Kemudian untuk pertemuan 10 akan diberikan oleh Ibu Metri Lydia, yaitu upaya pemberantasan korupsi serta konsep pemberantasan korupsi, upaya penanggulangan kejahatan korupsi, kemudian menggunakan hukum pidana. Kemudian untuk pertemuan ke-11 ini akan diberikan oleh Ibu Wiwi Sartika, yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi serta sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian untuk pertemuan ke-12 itu diberikan oleh Ibu Wiwi. Di sini mahasiswa akan memahami gratifikasi, ya, tentang pengertian gratifikasi, suap, uang pelicin, pemerasan, pembedaan gratifikasi, suap, uang pelicin, pemerasan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan korupsi nanti. Kemudian untuk pertemuan ke-13 itu Bu Metri Lydia akan mengajarkan tentang tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Ya, good government dan good government ya. Kemudian untuk pertemuan ke-14 ini arti penting sistem pengendalian internal pemerintah SPIP tadi sesuai dengan topik dan kajiannya. Kemudian untuk pertemuan ke-15 ini akan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi. Berarti pertemuan kita 16 kali pertemuan termasuk dengan UTS dan UAS. Tugas kepada mahasiswa kita sudah lokasikan. Kemudian nanti sebelum ini dimulai kuliah, mungkin tugas sudah di RPS mahasiswa sudah melihat tugas. Namun ini nanti setiap dosen akan memberikan tugas-tugas sesuai dengan materinya dan bisa dilihat dari tugas yang sudah kita berikan ini. Mungkin demikian dari RPS kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi. Untuk ada tambahan mungkin dari anggota tim, Bu Met, masih ada tambahan? Bu En? Kalau tidak, ya cukup Bu En. Ya, oh cukup Bu. Baik, kalau tidak, dengan penugasan juga sudah minimal 20% ya, 25% tadi ya Bu. Mungkin untuk format kita lihat dari awal Bu, covernya kayaknya mungkin akan lebih baik akan kita samakan ya Bu, karena di awal pas membuka tadi kayaknya format depannya berbeda. Pakai cover ya. Kita buang aja covernya nanti, kita cocokkan aja. Bu, tapi covernya kita samakan aja nanti Bu. Oh gitu, oke ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada tanggapan? Kalau tidak, kita lanjut untuk presentasi berikutnya. Untuk bahasa Indonesia, Pak Mas izin ya Bu ya, Ibu dan Bapak. Kemudian berikutnya Bu Met, IBD. Ini disiapkan. Silakan Ibu. Ya, boleh dimulai Ibu. Untuk Bu Mur tadi hanya depan covernya sedikit, tapi dalamnya sudah sangat lengkap dengan materi dan e-booknya juga dengan materi yang online-nya juga. Saya juga sudah sangat lengkap. Kok masuk Amara? Sudah masuk Ibu. Ada Bu. Silakan Bu. Di unmute Bu Met. Nah, udah oke Bu. Oke. Makasih Bu El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Udah kelihatan Bu El? Dia punya mama kan? Kayaknya kelihatan Bu. Hah? Bacakan Bu Met.
Itu yang share-nya dari Vita tuh Bu Met. Vita kayaknya, Bu. Ah, ini Vita. Ya, Vita. Vita yang share kan, Fit? Agak dibesarkan, Vita. Oh, kok dari Vita share-nya? Enggak. Terus bawah. Oke lah. Boleh. Iyalah. Makasih yang sama-sama kita hormati Ibu Kajur, Ibu Sekyur, Ibu Kaprodi D3 dan Pak Budi. Waduh, jaringan nih. Oh, ini ilmu biomedik dasar ini, dia itu 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Kemudian juga tim, seperti biasa juga, timnya saya, Bu Wiwi, Bu Devi, dan Bu Herwati. Lanjut, Fit. Vita. Oke, jadi ini seperti biasa bahwa ilmu biomedik dasar ini Luna. lanjut Fit. Terus Fit, terus. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya sudah diberikan ke Vita dan juga udah dimasukkan oleh Vita ke Skillab karena kita enggak tahu juga ya, ternyata ada rapatnya. Dikira enggak ada rapat hari ini, makanya saya kasih ke Vita dan juga sama Bu Wiwi yang masuk pertama. Jadi saya bilang aja Bu Wiwi kontak aja lah Vita, Bu Wiwi mahasiswanya aja kita nggak tahu gimananya, makanya ini. Tapi Bu Happy dari awal sudah mengulas. Bu Happy sendiri nggak tahu dia berapa mahasiswanya katanya. Sama-sama nggak tahu, Kak. Makanya saya diam aja. Saya udah kasih ke Bu Wiwi, Bu N juga, walaupun masih bingung entah berapa mahasiswanya, entah jadi masuknya tanggal 2 entah enggak. Tapi di sini kita sudah tulis bahwa kita mulai di kalender yang dibuat Bu Happy, kita mulai tanggal 2 ya Bu Happy ya. Nah, jadi yang pertama adalah Fit, naikkan Fit, terus Fit. Nah, tuh. Jadi ini yang pertama masuk itu adalah Bu Wiwi, itu menjelaskan materi secara biokimia, metabolisme tubuh, kemudian makro dan mikronutrien. Ini seperti biasa juga, cuman ini ada klasikal. Biasanya ada klasikal ini gimana triknya nanti ya ini kita serahkan sama Bu Wiwi karena waktunya sedikit jadinya. Karena dia 3P, 1P ya. Sementara 1T ini kayaknya tidak jalan sesuai waktu, karena biasanya kita kuliah sampai jam 12. Ya Bu Epi ya. Sekarang kuliahnya jam 7.30 hanya sampai jam 10.10. Nanti kita akali saja ya Bu Wiwi ya, karena ini yang masuk Bu Wiwi. Lanjut Pet. Nah, kemudian juga ini masih Bu Wiwi yang masuk, yaitu metabolisme vitamin, ini masih lanjutan. Ini juga masuk kepada keseimbangan asam dan basa. Sama juga ini teori masuk kepada klasikal. Kemudian selanjutnya juga ini, praktikum masih enzim juga, masih apanya Bu Wiwi ini, sampai ke mekanisme kerja enzim. Ini juga masih Bu Wiwi. Bu Wiwi waktunya tidak sampai jam 12 ya Bu Wiwi, ini sampai jam 10. Kemudian juga baru masuk ke sistem reproduksi. Nah, ini saya yang masuk. Sama jamnya ada kelas A dan kelas B di sini. Kelas A masuknya hari Rabu dan kelas B hari Selasa. Kemudian dilanjutkan dengan sistem sensoris dan sistem sensoris mata, telinga, kemudian hidung. Nah, ini nanti ada teori, ada prakteknya juga, nanti kita akali karena kita pakai Skillab. Ada juga Skillab, ada Zoom, nanti kita lihat kondisinya. Lanjut, Pit. Kemudian muskuloskeletal. Nah, ini muskuloskeletal, pencernaan dan endokrin. Ini Bu Herwati yang masuk. Kalau muskuloskeletal, saya juga. Kemudian
pernapasan, ini Bu Devi. Terus Fit, terus kemudian juga ini perkemihan dan hematologi, ini Bu Devi juga. Kemudian ini pencernaan dipisah karena Bu Herwati minta bahwa pencernaan 1 kali pertemuan. Kemudian juga selanjutnya ini UTS kita juga belum tahu waktunya kapan. Nanti sesuai saja dengan jadwal yang ada pada di prodi. Kemudian juga lanjut Fit. Terus Fit. Nah ini endokrin juga Bu Herwati. Kemudian juga Bu Herwati untuk 3 kali pertemuan, mikrobiologi, kemudian parasitologi juga masuk ke sini. Terus Fit, karena waktunya juga sama, jadi tidak perlu kita bacakan. Dan terakhir, bahwa untuk pertemuan ke-13-14, ini masuk ke fisika dan nih biooptik, fisika semua ini saya yang masuk. Jadi rasanya untuk di ilmu biomedik, itu Bu El yang bisa kita tampilkan, kemudian semua kita udah silakan sama kita. Terima kasih WL, kalau ada apa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi untuk penugasan tadi udah ya Bu ya? Nampak Udah, penugasan udah. Baik, itu tadi ya Bu. Untuk IBD, ada tambahan dari anggota tim, Ibu? Iya, WL maaf tadi Bu Met mungkin belum terbacakan untuk anatomi fisiologi Bu Devi Roza. Oh iya, yang terakhir paling bawah ya, tidak terlihat paling bawah itu. Ada anatomi fisiologi untuk Bu Devi, dan terakhir sekali itu baru gabungan. Nah, gabungan inilah yang nanti kita akali gimana labornya, Bu Devi ya. Nah, kira-kira bagaimana praktikum seluruh sistem. Nah, ini entah bisa di labor atau enggak, nanti ini kita lihat situasinya nanti. Baik Ibu. Udah Bu Memang El? kalaupun labor ya, baik Bu. Kalaupun memang pakai labor, memang sepakatan apa untuk tetap ada protokol kesehatan, kemudian maksimal satu kelompoknya itu cuma 10 orang ya Bu ya. Memang tapi lihat kondisi nanti bagaimana perkembangan ke depan. Mungkin tim nanti akan membagi untuk bagaimana penerapan pelaksanaan di labornya nanti. Baik, ada ya, karena dia pertemuannya terakhir itu. Di akhir ya Bu ya, memang dirancang dari prodi seperti itu, sampai nanti praktikumnya di akhir, baik apakah mungkin bisa nanti klasikalnya video dulu atau seperti apa, mungkin nanti ataupun yang untuk langsung ke labor, itu tadi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan batasan jumlah maksimal mahasiswanya. Baik, ada tanggapan dari Bapak dan Ibu semuanya? Kalau tidak, kita lanjut ke psikologi, Bu Happy. Oh ya. Iya, baik Bu El. Mungkin mainkan Bu Met tadi terkait dengan praktek laboratorium tadi Bu El. Untuk praktek labor itu nanti kita inikan dulu Bu El. Kita lihat dulu, tapi tetap ada plan B-nya ya. Iya. Plan B-nya nih Bu Met ya. Takutnya nanti tidak kondisi tidak memungkinkan gitu kan. Sehingga kita tidak bisa melaksanakan di laboratorium ya. Nah, jadi tetap ada plan B-nya. Ya, oke. Ada alternatif apa ya Bu ya? Alternatif kalau memang tidak bisa diterapkan di labor, kalau memang tidak bisa sama sekali turun, berarti masih sudah datang ke labor, memang ada alternatif ya Bu. Maaf Bu. Ya. Ya silakan Bu Epi lanjut. Udah bisa kelihatan Bu El? Bu Met kelihatan nggak Bu Met? Ada ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman belum tampil Bu Epi, belum tampil. Belum tampil Bu. Belum tampil. Belum. Baru belum diklik. Belum tampil. Buka filenya.
Belum diklik, klik dulu Ya, berarti. sebentar. Mana dia nih? Kenapa nih masalah? Udah belum? Udah ya? Belum terbuka materinya Bu Epi, belum diklik. Ya. Udah. Ini enggak juga ya? Belum Apa muncul. masalah gini? Belum Bepi. Belum muncul. Belum muncul. Tunggu dulu, di stop dulu. Ada teh ya, Nak? Mau ada teh, Wo? Wo, kecang nggak ada sana. Kelihatan nggak? Udah kelihatan nggak? El? Ulang lagi share screen-nya. Belum, Bu. Oh Belum iya lagi, udah. Bepi. Ya, baru nampak file folder itu aja, filenya. Nah, masalah lahnya. Di body awak lo apa masalah? Double klik katanya. Masih ya? Udah kelihatan? Kak Fit, tolong dibantu Kak Fit. Dek, masuk pita. Tadi bilangnya double klik katanya begitu. Duh. Kita coba sama Vita aja ya. Tolong bantu Kak Fit. Vita, tolong share screen sana, Vita. Coba, Fit. David. Nak, Rico. David. Halo, Vita. Kan masak kita tadi. Mana ada, Pe? Tadi jam 9. Hmm. Jam 10 untung ada tanya-tanya. Oke. Baik, kita mulai saja. Untuk mata kuliah psikologi ya untuk semester Bu En mohon di unmute Bu En. Mohon di mute dulu Bu En. Maaf, Bepi.
Oke. Jadi untuk psikologi semester ini ya berada di semester 1 ya dengan jumlah SKS 2 SKS. Kemarin ini koordinatornya adalah Pak Maswardi karena Bapak kita sudah puna bakti ya. Jadi turun ya ke saya untuk koordinator, kemudian anggotanya ada Bu Reni dan Bu Vera. Terus kita lanjut. Oke, di sini sudah lanjut. Ya, berita acaranya sudah diisi. Oke, ya untuk ini teorinya itu semuanya 2 SKS ya, jadi tidak ada praktikum, tetapi semuanya adalah teori. Ya, jadi CP di sini adalah bagaimana nanti mahasiswa memahami konsep biopsikologi, perilaku manusia, perkembangan kepribadian, kemudian biopsikologi dan proses sensori motorik, ya, kesadaran diri, kemudian persepsi dan motivasi, ya, kemudian emosi, stres, adaptasi, kemudian juga proses berpikir dan pemecahan masalah, ya, konsep belajar, kemudian intelijensi dan kreativitas, ya, kemudian gangguan perilaku dan pembentukan sikap. Nah, ini nanti yang akan disampaikan ya, sehingga diharapkan nanti mahasiswa itu paham secara keseluruhan tentang konsep dasar psikologi dan perilaku manusia tersebut. Sebagai deskripsinya ya, ini sudah tertuang di sini bagaimana di dalam pembelajaran ini nanti ya bisa dipahami tentang perilaku manusia, mengapa manusia tersebut mempunyai perilaku yang berbeda masing-masingnya dan faktor apa yang mempengaruhi perilaku manusia tersebut ya. Nah, ini yang akan dipahami oleh mahasiswa nantinya. Lanjut Bu Vita. Fit. Nah, ini sini sudah ada ya untuk gambaran materinya ya, kemudian kepustakaannya. Lanjut kita. Lanjut ke ini. Oke. Nah, tunggu sebentar Bu Vita. Lanjut sebentar. Nah, di sini kita juga untuk asesmen ya ada ujian tulis ya, karena dia semuanya teori. Jadi di sini hanya ujian tulis UTS dan UAS, kemudian penugasan. Jadi komposisinya 75% dan 25% dengan penugasan. Lanjut. Untuk jadwal perkuliahan ya psikologi itu ada di hari Selasa ya, untuk lokal A yaitu jam 1 siang sampai jam 14.40 ya, jam 3 kurang 10. Kemudian untuk lokal B ada hari Kamis ya, pagi jam 7:30 sampai 9.10 ya. Nah, untuk materi di sini lanjut Vita ya, terkait dengan konsep dasar nanti saya sendiri yang akan memberikan. Bisa dikecilkan Vita? Dikecilkan dikit. Oh, nggak kelihatan ya. Lagi satu lagi biar nampak siapa timnya. Oke. Nah, lanjut ke bawah. Nah, kemudian untuk yang kedua nanti terkait dengan domain perilaku dan hakikat manusia. Itu nanti Vera yang akan menyampaikan ya. Kemudian untuk nanti di sini akan ada proses pembelajarannya itu dengan problem based collaboration ya. Kemudian lanjut Vita. Kemudian terkait dengan sifat umum dan sifat khas dari perilaku manusia itu juga oleh Vera ya. Kemudian terkait dengan perubahan perilaku dan berbagai teori ini juga akan diberikan oleh Vera nantinya. Terus untuk perilaku sehat ya. Nah, ini juga Vera. Jadi Vera ada 4 kali pertemuan, saya ada 5 kali dan Bu Reni 5 kali pertemuan ya. Lanjut ke bawah.
Dan semua metode yang digunakan nanti adalah kita menggunakan VLab, ya, e-learning. Ya, jadi kalau bermasalah nanti dengan VLab, mungkin dengan menggunakan WA Group, ya, atau mungkin dengan Zoom kalau bermasalah. Tapi kalau enggak, kita akan tetap ya menggunakan VLab. Ya, lanjut. Nah, ini terkait dengan tipe kepribadian, nanti itu Bu Reni yang akan menyampaikan, ya. Terus lagi lanjut. Bu Vita lanjut. Nah, kemudian nanti terkait dengan intelijensi dan kreativitas juga Ibu Reni. Sedangkan terkait dengan prinsip belajar yang efektif, ini saya yang akan menyampaikan. Ya, lanjut. Kemudian menyesuaikan nilai-nilai emosi dalam kehidupan, ini saya. Kemudian terkait dengan konsep persepsi juga saya. Lanjut. Lanjut kita. Ya, kemudian faktor terkait dengan motivasi, lanjut ke bawah. Ya, motivasi, kemudian terkait dengan pemecahan masalah dan bagaimana proses berpikir, ini nanti dengan Bu Reni. Lanjut lagi. Lanjut bawah. Nah, kemudian pertemuan yang ke-13 itu terkait dengan manajemen stres, ya, ini dengan saya. Kemudian perilaku abnormal dan perilaku menyimpang ini akan disampaikan oleh Bu Reni, ya. Nah, jadi untuk perkuliahan ini kita ada 14 minggu, ya, dengan satu ujian tengah semester dan juga akhir semester, ya. Nah, jadi mungkin ini yang bisa disampaikan, ya. Untuk penugasan tadi sudah disampaikan di sini, ya. Di dalam teori itu kita sudah jabarkan, ya, 25% terkait dengan penugasan. Mungkin itu aja Bu El. Kurikulum baru, kemudian juga di samping itu ada pemindahan, ya, tim karena Pak Mas tidak mengajar di psikologi lagi, ya, sehingga kami harus ambil alih. Ya, mungkin itu aja Bu El. Baik, terima kasih Bu Happy. Di penugasan sudah ya Bu. Kemudian tinggal melengkapi dengan materi-materi, memang ada yang e-book ataupun yang alamat web mungkin bisa dilengkapi ya Bu. Ya. Baik, ada tanggapan Bapak dan Ibu? Kalau tidak, kita lanjut ke Bu Reflita KDK, konsep dasar perawatan ya Bu. Apakah ada, Bu Ita nggak ikut ya Bu? Apakah ada anggota tim mungkin Bapak dan Ibu? Mata kuliah apa Bu El? Konsep dasar keperawatan. D3 S1. D3. Siapa anggotanya itu, Vita? Kak Fit, siapa tuh? Kak Fit nggak bisa suaranya ya? Kenapa? Chat aja Kak Fit. Vita kenapa suaranya? Suaranya. Suara Vita nggak bisa keluar, nggak tahu. Wah. Laptopnya kirain suara beneran enggak ya, Fit ya? Camelo aku suara anakku bisa keluar kok. Anggota timnya siapa, Fit? Ada mungkin silabusnya atau RPS-nya? Pak Suhaimi kali nak? Pak Suhaimi? Halo Pak Hai? Atau Bu Evitra? Oh, RPS-nya juga nggak ada. Mungkin anggota ya silakan bisa bantu. Unmute dulu Bu Fit. Unmute Bu Fit. Di unmute. Suara Ibu dulu Bu, suara. Ya. Oke Bu, silakan. Udah Bu El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada RPS-nya, oke bisa dibantu. Kebetulan juga belum dapat RPS-nya. Cuma kalau udah ada sama kita nggak apa-apa. Oh, yang tadi ya Bu Fit?
Oh enggak, itu yang apa tuh, yang KDK, yang nurse. Ya, nurse ya Bu ya? Vita, Ya nurse sudah masuk tadi yang fit sebagai ininya. Keberatan dasar nurse ya Bu ya? udah dikirim ke Bu Vita, Bu? Belum. Udah. Kita juga belum RPS. Oh, kita yang keberatan dasar untuk yang nurse sudah. Yang itu ini Bu, yang D3, Bu? Nah, itu belum lagi itu Bu, udah Vita itu. Oh, kita Soalnya coba ya. kontak Bu Ita, Vita. Ya mungkin lanjut aja dulu Bu El, biar dikontak Vita nanti Bu Itanya. Baik Bu, sementara menunggu konfirmasi. Berikutnya metodologi Bu Yesi. Metodologi. Ya, diwakilkan Bu El. Nah, ya Bu Silakan Elna tadi. Bu Ana, silakan Bu. Iya. Baik, kita Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu El untuk mata kuliah metodologi keperawatan 2 SKS, 1 teori, 1 praktek di semester 1. Biasanya koordinator kita Pak Suhaimi saat ini ceng ke Bu Yesi. Nah, koordinatornya Bu Yesi, anggotanya saya dan Bu El. Nah, jadi untuk mata kuliah metodologi keperawatan, kita mempunyai CP mata kuliah berpikir kritis dalam pengambilan keputusan, kemudian tahapan proses keperawatan, pengkajian keperawatan, diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Jadi, membahas tentang tahapan-tahapan dalam proses keperawatan. Ini buku yang kita gunakan adalah buku dokumentasi, kemudian diagnosis, baik itu SDKI maupun Nanda, kita akan coba lihat kedua bentuk ini. Kemudian untuk intervensi ini kita menggunakan SLKI, SIKI dan juga nah, ya Bu El ya. Kemudian untuk evaluasi kita menggunakan SLKI dan NOC. Nah, jadi kita akan coba combine-kan kedua metode dalam diagnosis dan intervensi serta evaluasi keperawatan ini. Nah, ini yang perlu kita lihat untuk buku ini mungkin perlu kita sampaikan. Ada beberapa yang tersedia dalam bentuk e-book. Nah, ada yang tidak. Nah, gimana strategi kita? Apakah dari PPNI atau bagaimana untuk pengadaan? Setidaknya untuk dasar ini 3S ini mahasiswa harus punya. Nah, gitu. Jadi kita perlu mensiasati sehingga tidak terjadi kondisi seperti tahun-tahun sebelumnya mahasiswa mencari sendiri dan itu mencari bukunya jadinya buku yang KW, buku yang tidak direkomendasikan sebenarnya gitu kan. Nah, jadi karena ada perbedaan meskipun harganya lebih murah tapi ada perbedaan di penggunaan beberapa diagnosis yang ada di dalam buku tersebut. Jadi kita antisipasi dari awal, mungkin perlu kita antisipasi dari awal bagaimana mahasiswa mendapatkan ketiga buku ini tapi secara resmi. Gitu. Nah, mungkin melalui PPNI Komisariat ini bisa kita fasilitasi. Nah, kemudian untuk penilaian kita ini ada di UTS dan UAS. Kemudian proses 35%, penugasan 25%. Untuk kegiatan PBM ini lebih banyak kita lakukan secara e-learning melalui VLab. Di VLab nanti ada Vicon-nya dan kita juga bisa mengkombinasikan dengan metode lainnya, baik itu melalui WA
mungkin berkelompok nanti ataupun melalui Zoom. Nah, jadi perlu kita kombinasikan nanti jika terjadi hal yang tidak kita inginkan dalam pelaksanaan VLab. Ini berpikir kritis dan tahapan proses keperawatan untuk 3 kali pertemuan pertama ini Bu Yesi, kemudian pengkajian keperawatan ini saya, diagnosis keperawatan ini saya, kemudian perencanaan dan implementasi keperawatan ini Bu El, evaluasi keperawatan ini akan disampaikan oleh Bu Yesi nantinya. Nah, jadi mungkin untuk kegiatan yang akan kita lakukan dalam 1 semester ini, mahasiswa kita akan untuk praktikumnya nanti. Jadi kegiatan ini, pembelajaran ini memang mahasiswa butuh praktek untuk bagaimana caranya menerapkan proses keperawatan. Setelah kita berikan nanti kuliah melalui VLab ataupun melalui Vicon, nanti kita harapkan mahasiswa dapat mempraktekkan bagaimana menegakkan diagnosis, bagaimana melakukan pengkajian, menegakkan diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dan kegiatan ini tentunya akan kita coba fasilitasi dengan bentuk kasus, simulasi kasus. Nah, jadi kita akan berikan kasus kepada mahasiswa sehingga kita harapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana melakukan proses keperawatan yang merupakan hal yang sangat mendasar sekali dalam asuhan keperawatan yang akan dipakai nanti dari tingkat 1 ini sampai dia bekerja nanti. Asuhan keperawatan merupakan hal yang sangat mendasar yang perlu sangat dipahami oleh mahasiswa. Jadi kita berusaha nanti membagikan, nanti ada beberapa materi-materi pengayaan yang sudah kita dapatkan juga dari webinar-webinar yang sudah dilakukan oleh PPNI terkait dengan 3S. Nanti kita akan kombinasikan materi-materi tersebut untuk memperkaya pembelajaran mahasiswa di metodologi keperawatan. Ya, demikian saja Bu El. Terima kasih Bu El. Terima kasih Bu Ana. Demikian untuk metodologi, ada tanggapan Bapak dan Ibu? Itu tinggal melengkapi nanti dengan kombinasi seperti yang Bu Ana untuk kombinasi materi yang sudah kita dapatkan. Baik, berikutnya keperawatan dasar 1, Bu Ana juga. Silakan Bu Zola. Kepda 1 STR ya Bu El? Iya. Nah, STR. Baik, terima kasih Bu El. Untuk keperawatan dasar 1 di kelas STR NOS ini 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Tim mata kuliah ada saya, kemudian ada Bu Novayanti, Ibu Yesi, Pak Suhaimi, Ibu Tisnawati, dan Ibu Delima. Jadi kita berenam di mata kuliah Kepda 1. CP mata kuliah ini menguasai konsep tentang pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan, kemudian kebutuhan oksigenasi, kebutuhan cairan elektrolit dan keseimbangan cairan, kebutuhan istirahat tidur, kemudian pemenuhan kebutuhan nutrisi, kebutuhan eliminasi, dan kebutuhan rasa aman, dan pemenuhan kebutuhan kebersihan dan perawatan diri. Nah, jadi ini ada 8 topik yang akan kita selesaikan di keperawatan dasar 1 ini. Nah, ini untuk buku sumber yang pertama kita pakai Fundamental of Nursing. Nah, kemudian untuk e-booknya ini kami belum mendapatkan, apakah nanti mohon masukan juga dari Bapak Ibu semuanya, e-book yang bisa kita pakai untuk Kepda 1 ini. Karena ini
buku ini hanya tersedia di perpustakaan gitu. Sekarang kita sistem daring, ini bagaimana mahasiswa mendapatkan tetap punya buku sumber. Nah, tentunya kita optimalkan dari e-book mungkin sekarang ini. Jadi nanti mohon masukan juga dari Bapak Ibu yang sudah punya e-book yang berkaitan dengan keperawatan dasar. Kemudian di pertemuan untuk 8 capaian pembelajaran yang harus kita penuhi tadi. Yang pertama itu ada review visi misi prodi dan orientasi mata kuliah. Ini kami kayaknya perdana ini jam 7.30 jadwalnya hari Senin, itu Kepda 1 dulu masuk. Jadi ini akan kita lakukan review dan juga orientasi mata kuliah. Kemudian kita masuk pada konsep pemenuhan kebutuhan nutrisi, ini saya. Kemudian hari Jumatnya ini praktikum. Hari Jumatnya praktikum, jadi jadwal kita di hari Senin jam 7.30 dan praktikum di jam 13.30 ya Bu Iren ya. Jadi siang, jadi 2 kali seminggu. Jadi kami menyusun jadwal masing-masing dosen nanti masuknya hari Senin 1, hari Jumat 1. Jadi 2 kali seminggu untuk 1 CP selesai dalam 1 minggu. Nah, jadi untuk minggu pertama ini saya. Nah, kemudian ada beberapa praktikum yang perlu kita share ke mahasiswa. Untuk praktikum kami juga mohon masukan dari anggota tim nantinya. Praktikum karena mahasiswa ini baru pengenalan awal, ini kita sistemnya kita membuat video terkait dengan kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Seperti yang pertama ini pemasangan NGT dan pemberian makan oleh melalui NGT. Nanti kita membuat videonya. Nanti kita bisa minta bantu pada instruktur labor. Jadi kita bisa maksimalkan instruktur labor kita untuk membantu pelaksanaan klasikal. Jadi klasikalnya secara online, dosen melakukan tindakan secara klasikal dibantu oleh instruktur. Jadi honor instruktur masuk bisa kita keluarkan karena instrukturnya terlibat dalam kegiatan klasikal. Nanti divideokan, videonya di-share ke mahasiswa, kemudian nanti mahasiswa mempelajari videonya. Dan untuk yang beberapa yang kritikal seperti NGT ini nggak mungkin hanya dilihat aja, harus dilakukan. Ini mahasiswa nih kita harapkan untuk datang ke kampus seperti yang disampaikan oleh Wadir 1, ini diharapkan setelah mid semester nanti. Setelah mid semester, pembelajaran praktikum bisa kita lakukan di labor. Ini kita akan coba menyusun kelompok-kelompok mahasiswa sehingga bisa mencobakan untuk melakukan tindakan-tindakan kritikal di keperawatan dasar ini. Kemudian untuk yang kedua itu berhubungan dengan kebutuhan aktivitas dan latihan, ini Bu Yesi. Senin nggak perlu ke labor, mereka bisa di rumah, di videokannya sendiri, dan orang tuanya kah yang menjadi pasiennya atau bagaimana, ini bisa, jadi kita akan atur, kita serahkan kepada dosen masing-masing untuk melihat mana yang bisa kita dilakukan di rumah oleh mahasiswa, mana yang harus kita bawa ke labor. Jadi tidak semuanya tindakan yang akan kita resimulasikan di labor nantinya. Tapi untuk video memang kita harapkan dosen menyiapkan videonya, video yang benarnya seperti apa. Kemudian untuk perawatan diri ini juga Bu Yesi, memandikan pasien. Nah, kalau memandikan pasien ini tentunya perlu trik juga Bu Yesi, nanti bisa apakah memandikan pasiennya Bu Yesi untuk pengaturannya. Kemudian kebutuhan istirahat dan tidur, ini Bu D5. Bu D5 nanti ada tindakan kritikalnya adalah menyiapkan
tempat tidur dengan ataupun tanpa pasien di atasnya. Nah, bisa mereka menyiapkan tempat tidur di rumah masing-masing, kemudian divideokan nanti atau bagaimana triknya, kita serahkan ke Bu Delima. Kemudian ada prinsip kebutuhan oksigenasi oleh butis dengan berbagai teknik dan prosedur dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi seperti fisioterapi dada, postural drainase, suction, pemberian terapi oksigen. Nah, ini mungkin perlu kelabor kita ini. Nanti kita bisa atur waktunya untuk oksigenasi bisa dilaksanakan di labor atau bagaimana trik butis untuk bisa sehingga mahasiswa diharapkan kompeten dalam melakukan tindakan dan prosedur ini. Kemudian kebutuhan eliminasi ini Pak Suhaimi. Pak Suhaimi nanti akan ada tindakan kritikalnya adalah pemasangan kateter, evaluasi fekal, kemudian enema. Nah, ini bisa Pak Suhaimi nanti apakah ada yang mau dipasang kateter di rumah mungkin? Nah, nggak mungkin ya Pak Suhaya. Jadi ini perlu kelabor ya. Nah, kita serahkan ke Pak Suhai bagaimana triknya nanti. Tapi untuk pembelajaran awalnya tentunya mahasiswa harus mendapatkan teknik yang benarnya dulu seperti apa dari dosennya. Kemudian rasa aman dan nyaman, ini saya metode bagaimana non farmakologis untuk mengurangi nyeri, ini bisa dilakukan di rumah. Jadi ini nggak perlu kelabor untuk aman nyaman. Untuk cairan elektrolit ini Bu Nova. Bu Nova ini ini pemasangan infus dan menghitung keseimbangan cairan tubuh ini kami serahkan pada Bu Nova. Nanti triknya bagaimana supaya bisa mahasiswa kompeten dalam melakukan pemasangan infus ini. Nah, tentunya jadi ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan secara daring ataupun dengan tindakan mahasiswa di rumah, maupun ada tindakan-tindakan kritikal yang harus dilakukan di laboratorium. Dan ini kita jadwalkan setelah mid semester. Nah, demikian. Kemudian untuk pembelajaran kita, ini mahasiswa membuat, kalau untuk teori, ini mahasiswa membuat resume, ini akan menjadi nilai dalam penugasan. Resume ini akan diupload di VLab. Kemudian, nah ini pelaksanaan kuliah pakar. Jadi kami mohon masukan juga dari Bapak Ibu anggota tim, kuliah pakar yang akan kita rencanakan untuk mata kuliah keperawatan dasar. Kalau tahun kemarin, materi yang kita angkat adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan nyaman untuk mengurangi nyeri. Nah, untuk mengurangi nyeri dengan teknik apa yang kemarin yang pakai totok-totok itu apa namanya Bu Iren? Lupa. Yang dari mercu ininya. Akupuntur Bu Ana. Iya Bu, Pak Suhai? Akupressure ya. Akupressure ya. Jadi tahun kemarin kita kuliah pakarnya akupressure. Nah, untuk tahun sekarang kami mohon masukan dari Bapak Ibu anggota tim kuliah pakar apa yang akan bisa kita angkat untuk mata kuliah ini. Baik, kemudian untuk penugasan ini mahasiswa tadi resume, kemudian analisis jurnal. Jadi kalau kemarin kita berkelompok analisis jurnalnya, sepertinya ini kurang kalau dalam kondisi yang sekarang mereka berkelompok. Jadi kita jadikan ini tugas individu, satu buah jurnal saja, satu buah jurnal yang dianalisis dengan metode PICO. Jadi nanti kami akan menjelaskan terlebih dahulu di awal bagaimana melakukan analisis jurnal dengan metode PICO ini. Kemudian, nah ini di akhir setelah mendapatkan nanti keterampilan dan juga resimulasi ini, apakah masih bisa kita bikin ini kelompok membuat video simulasi
keterampilan kemudian diupload di YouTube. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya? Jadi kami mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bu El, itu untuk mata kuliah keperawatan dasar 1 di kelas Sarjana Terapan Keperawatan Nurse. Terima kasih Bu El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Mungkin dari Bapak Ibu Tim, apakah ada tambahan? Lanjut, Nak. Oke, demikian tadi yang sampaikan ya, nanti secara garis besar sudah sampaikan. Kemudian kita lanjut ya Bapak dan Ibu untuk mata kuliah berikutnya itu Bu Evitra, konsep keperawatan dasar 1. Silakan Bu. Bu Evitra. Ibu. Mungkin lagi nggak ada. Baik, mungkin lanjut dulu kepada Bu Yosi. Bu Yosi. Oke, Bu El. Maaf, Bu Yosi, Bu udah datang. Oke. Boleh bukti dulu? Baik Bu, silakan. Maaf Bu Yosi, Bu Pitnya sudah ada soalnya. Silakan Bu Pit untuk mata kuliah konsep keperawatan. Iya, makasih Bu El. Mungkin apanya minta tolong satu sama kita? Taufik atau Iren silakan. RPS tadi sudah di-share. Jadi udah Sudah Bu, silakan Bu. Sudah ada di layar. ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Jurusan, Ibu Kaprodi, Pak D3 Perawatan dan Ketua Prodi, Bapak STR, Bapak Endri Budi. Baiklah, saya mewakili memaparkan tentang PS konsep dasar keperawatan 1. Ini kayaknya ketutup nih Bu El, gimana nih? Kak Fit itu Halo, Assalamualaikum. Di layarnya. Ada nggak bisa ya? Udah Bu. Dibacain aja gimana? Udah Bu. Udah, oke. Oke. Jadi mungkin tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan sama dengan tahun sebelumnya. Adapun tim mata ajak dia 3 SKS, di mana teori dan 1 praktek. Adapun mata kuliah ini diampu oleh 3 orang dosen, saya sendiri, kemudian Bu Revlita, kemudian Ibu maaf, dia 3 SKS hanya teori, sorry. Jadi untuk capaian pembelajaran, yang pertama menguasai konsep. Mungkin ini nggak perlu dipaparkan, mungkin terlalu nggak perlu saya bacakan. Lanjut kita ke bawahnya, Fit. Lanjut. Nah, ini yang terkait dengan mata kuliah ya. Jadi yang tadi adalah berkaitan dengan capaian pembelajaran untuk program studi. Yang kedua adalah untuk capaian pembelajaran untuk mata kuliah. Jadi setelah mengikuti pembelajaran KDK ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep caring dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan standar profesional dan pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dalam sistem pelayanan kesehatan, menerapkan prinsip-prinsip etis legal pada pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan. Nah, mata kuliah ini membahas tentang caring, ya, kemudian konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia, standar profesional dalam praktek keperawatan, termasuk etika keperawatan, aspek legal dan praktek keperawatan, dan pendokumentasian keperawatan. Kemudian adapun pengalaman belajar di kelas, dan juga mungkin ada beberapa tugas yang pada tahun kemarin sih tidak ada sheet labor, tapi di sini kita coba kalau memungkinkan. Oke, ini mohon maaf juga masih template-nya masih yang lama, jadi belum berkaitan dengan pembelajaran dengan daring.
Pertemuan pertama itu, yang pertama kedua itu adalah saya sendiri. Yang pertama itu berkaitan dengan caring, kemudian bagaimana aplikasi caring di dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam keperawatan. Jadi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan seharinya dan juga di dalam nanti asuhan keperawatannya. Lanjut pertemuan ketiga sampai 5 itu fit ke atas fit. Ya, pertemuan ketiga Bu Idrawati, ya. Oke, lanjut. Keempat juga Ibu Idrawati. Kemudian yang kelima ini berkaitan dengan IPCP ya. Jadi interprofessional education dan interpersonal kolaborasi. Nah, ini nanti saya akan berikan. Kemudian pertemuan ke-6. Nah, pertemuan 6 sampai 15 itu terkait dengan pencapaiannya adalah menerapkan prinsip-prinsip legal etis pada pengambilan keputusan dan dalam konteks keperawatan. Ini lebih banyak juga etikanya masuk di sini. Prinsip moral etika dalam pengambilan keputusan pelayanan keperawatan itu saya. Kemudian ethic of care itu saya. Kemudian kode etik keperawatan nanti di yang pertemuan ke-9 adalah Ibu Idrawati. Lanjut. Kemudian pertemuan ke-10, 11, 12, 13, 14 itu memang berkaitan dengan isu etik ya dalam praktek keperawatan, kemudian prinsip legal, kemudian aspek hukum, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana advokasi dan juga kolaborasi. Nah, ini diberikan nanti oleh Ibu Devita. Kemudian terakhir itu ke pertemuan ke-14 itu adalah pengambilan keputusan legal etis. Nah, ini saya akan berikan. Nah, untuk evaluasi, ujian tengah semester kita ambil 30%, UAS-nya 30%, dan untuk makalah terkait dengan proses pembelajaran nanti itu kita nilai 40%. Jadi memang 40%-nya adalah dalam bentuk itu kita akan berikan penilaian. Sementara 60% itu dalam bentuk tertulis. Adapun beberapa buku sumber yang bisa dipakai, nah ini juga sudah dipaparkan di dalam RPS ya. Buku sumbernya ini baik buku sumber utama maupun buku sumber pendukungnya. Oke, hanya sekian. Terima kasih. Mohon masukannya dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Ada tanggapan Bapak dan Ibu penugasan 40% ya Bu ya. Kelihatan situ ya. Menyesuaikan. Kemudian kita lanjut Bapak dan Ibu kepada apakah ada tanggapan sebelumnya Bapak dan Ibu? Kalau tidak kita lanjut dulu ke IDK 1 untuk sarjana terapan itu Bu Yosi. Oke, makasih Bu El. Terima kasih Bu. Oke, Bu El, terima kasih. Screenshot-nya atau dibacakan saja? Sudah ini ke Vita atau Kak Iren? Minta dibantu RPS-nya tolong di-share screen. Atau dibacakan saja ya? Untuk menghemat waktu, udah mau jam 12. Iya. Sambil jalan bisa dibantu share Vita atau Kak Iren? Oke. Oke, lanjut aja ya Bu El ya. Oke, IDK ini untuk sarjana terapan ya. IDK ini terdiri dari 3 SKS, di mana teori 3 SKS dan praktikumnya 1 SKS. Ya, kemudian tim mata ajarnya itu adalah saya sendiri, kemudian ada Bapak Hendri Budi, ada Ibu Elvia Metri, kemudian ada Ibu Metri Lydia, dan ada Ibu Devia Roza. Halo, bisa dengar ya Bu El ya? Bisa. Oke. Nah, mata kuliah ini untuk capaian mata kuliahnya, di mana di sini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep biologi sel dan genetika sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan
masalah keperawatan, ya. Kemudian menganalisa masalah keperawatan dengan menggunakan prinsip-prinsip biokimia dan gizi sebagai bahan pendekatan holistik keperawatan. Kemudian menjelaskan konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Kemudian menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam berbagai aktivitas dan menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Buku sumbernya ada buku sumber utama dan ada buku sumber pendukung. Ya. Nah, lanjut saja di sini untuk jadwal proses penilaian hasil belajar. Ya, penilaian hasil belajar ini untuk ujian tengah semester itu sekitar 30%, kemudian ujian akhir semester itu juga 30%, tugas individu dan kelompok itu ada 20%, kemudian proses pembelajaran karena kita memang daring ini ada 10%, kemudian ini ada ujian praktek. Nah, ujian praktek ini mungkin nanti akan kita lihat situasi dan kondisinya, kalau bisa dilaksanakan karena memang tahun-tahun sebelumnya kita ada ujian OSKA untuk ANFIS-nya, tapi untuk saat ini nanti kita lihat lagi prosesnya gimana-gimananya, kalau tidak mungkin nanti yang ujian praktek ini akan kita masukkan ke dalam presentasi akan kita masukkan ke bagian apakah tugas kelompok nanti ataupun proses. Nah, jadwal pembelajaran ini untuk IDK ini ada 2 hari juga, itu 1 minggunya itu ada hari Selasa dan ada hari Kamis. Nah, hari Selasa berarti hari Selasa depan itu sudah mulai untuk IDK 1 ya, di mana kita menggunakan metodenya di sini adalah VLab ya. 100% VLab, tapi kalau memang nanti ada kendala di tengah jalan itu mungkin nanti ini dosen masing-masing saja yang akan merubahnya. Apakah mau menggunakan Zoom atau menggunakan e-learning yang lain silakan. Ya, tapi kita memang untuk metode utamanya itu kita menggunakan VLab. Baik itu untuk teorinya ataupun untuk praktikumnya. Nah, pertemuan pertama itu akan diberikan oleh Ibu Elvia Meti, ya, konsep dasar tentang sel dan genetika ini akan diberikan oleh Ibu Elvia Meti. Kemudian untuk materi kedua, prinsip fisika dalam keperawatan itu akan diberikan oleh Ibu Metri Lydia. Kemudian prinsip-prinsip kimia dalam tubuh manusia juga oleh Ibu Metri Lydia. Kemudian prinsip-prinsip kimia dalam tubuh juga oleh Ibu Metri Lydia untuk praktikumnya. Nah, selanjutnya untuk prinsip gizi sebagai bagian pendekatan holistik keperawatan itu akan diberikan oleh Ibu Devia Rosa. Karena di sini juga ada anatomi fisiologi, nah untuk teori anatomi fisiologi juga praktek. Nah, untuk anatomi fisiologi jaringan serta sistem perkemihan itu oleh saya sendiri. Kemudian terkait dengan pencernaan dan endokrin juga saya sendiri. Kemudian terkait dengan anatomi dan fisiologi sistem persarafan itu nanti akan diberikan oleh Bapak Hendri Budi. Kemudian anatomi, fisiologi, kardiovaskular, dan hematologi juga akan diberikan oleh Ibu Devia Rosa. Kemudian anatomi, fisiologi, sistem reproduksi oleh Ibu Elvia Meti. Selanjutnya anatomi, fisiologi, sistem persarafan oleh Ibu anatomi sistem persaraf ini oleh Bapak Hendri Budi ya, oleh Bapak Hendri Budi ini salah ini oleh Bapak Hendri Budi. Anatomi pernafasan itu adalah Ibu Metri Lydia dan integumen juga oleh Ibu Metri Lydia. Kemudian ada konsep biolistrik itu oleh Bapak Hendri Budi. Selanjutnya konsep lengkung refleks juga oleh Bapak Hendri Budi. Kemudian imunologi itu akan diberikan oleh Ibu Devia Rosa. Nah, di sini kita membagi ada kelompok kecil untuk anatomi fisiologi. Nah, tapi ini nanti kita lihat lagi karena memang ini di akhir perkuliahan nanti ada 3 kali kelompok kecil. Ya, jadi kalau untuk praktikumnya itu bisa kita lakukan secara VLab, bisa menggunakan video atau dengan berbagai macam proses yang bisa dilakukan oleh dosen masing-masing. Tapi nanti untuk untuk penguatan ya, penguatan dari pantom yang kita gunakan itu kita ada di labor dan kita menggunakan mengasih hari 3 kali pertemuan untuk praktek kelompok kecil ini. Nah, bagaimana prosesnya nanti kita lihat lagi situasi ya, apakah nanti memang bisa kita masukkan seluruh mahasiswa kita bagi 3 kelompok besar untuk 3 kali pertemuan ini, atau nanti memang kita akan bagi langsung memang 3 kelompok besar ke hari kelompok kecil pertama ini mahasiswa
sekelompok mahasiswa, kemudian berikutnya juga ke kelompok mahasiswa, dan berikutnya juga sekelompok mahasiswa. Nah, pada hari itu mungkin mahasiswa itu akan mempelajari seluruh anatomi fisiologi yang sudah diberikan, ya. Tapi biasanya kita membagi memang seluruh mahasiswa dalam satu hari itu 3 kelompok ini akan ceng, ya. Mereka ceng, tapi tidak seluruh anatomi fisiologi yang dipelajari. Mungkin hanya tiga sistem, tapi mereka akan rolling. Ya, nanti kita lihat situasi dan kondisi di tengah jalan, ya. Nah, kemudian UTS dan UAS juga sudah kita susun sesuai dengan yang ada di kalender akademik, sesuai dengan jadwal yang ada di kalender akademik, ya. Nah, mungkin itu yang untuk pertemuan. Nah, untuk pertemuan ini kita sudah masukkan ke VLab, ya. Jadi Bapak Ibu dosen yang mengajar sudah bisa masuk di VLab, apakah mau masukkan jadwal materinya atau sebagainya, itu sudah ada di VLab. Ya, jadi secara garis besar kita sudah masukkan dan sudah kita buka jendela di VLab, ya. Tinggal Bapak Ibu dosen yang akan masuk karena memang hari Selasa, silakan masuk saja di VLab lagi, ya. Mungkin itu saja Bu El. Nah, biasanya ini juga tugas, ya. Tugas ada kalau dulu itu ada tugas kelompok yang akan diserahkan mahasiswa di akhir, ya, yang akan diserahkan ke koordinator. Tapi untuk saat ini karena kita memang ada daring ini, mungkin untuk tugas kelompok besar itu nggak ada, ya. Jadi tugas itu kita serahkan ke dosen masing-masing. Ya, dosen masing-masing yang akan memanage bagaimana sih sistem yang akan dilakukan per masing-masing materi ajar yang sudah diberikan dibebankan kepada dosen masing-masing. Jadi dosen masing-masing yang menyusun bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana tugasnya. Nah, nanti mungkin koordinator hanya menerima penilaian di akhir saja. Tidak ada lagi tugas kelompok besar yang seperti biasa yang kita berikan. Karena memang dalam situasi kondisi seperti saat ini, kita tidak bisa ketemu tatap muka dengan mahasiswa, mungkin mahasiswa pun susah akan mengirimkan tugas kelompok besarnya. Ya. Nah, mungkin itu saja Bu El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosi. Sekarang lengkap ya, Selasa sudah mulai langsung ya. Betulan topiknya dengan saya pula. Oke, terima kasih Bu Yosi. Apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu semua? Karena kita lanjut dulu ke terakhir ya, Pak Suhaimi, falsafah dan teori keperawatan. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini yang terakhir, waktunya juga sudah masuk jam 12 kurang, ini tidak lama. Menjadi koordinator untuk falsafah dan teori keperawatan saya dengan anggotanya Ibu Fitra, Ibu Revlita, dan Ibu Edrawati Bahar. Nah, kemudian capaiannya itu memahami falsafah keperawatan, menerapkan konsep paradigma keperawatan, dan menerapkan berbagai teori keperawatan. Nah, untuk secara keseluruhan untuk mata kuliah falsafah ini tidak ada perbedaan dengan tahun yang lalu. Yang berbeda hanya tanggal dan tahunnya saja. Nah, kemudian dari beberapa teori, dari beberapa materi yang akan diberikan, yaitu yang pertama adalah tentang konsep teori dan teori keperawatan, komponen keperawatan dan hubungan paradigma dan teori keperawatan. Konsep yang kedua itu konsep perubahan dan konsep sistem dan subsistem, pendekatan sistem. Nah, dari 4 anggota, dari 4 dosen yang mengampu, nah untuk pertemuan 1-2 itu Bu Revlita dengan konsep teori keperawatan, kemudian paradigma keperawatan, kemudian untuk 2 dan 3 sama. Nah, untuk pertemuan ke-4, 5 sampai 6, 7 itu saya dengan konsep berubah dan konsep pendekatan sistem. Kemudian untuk pertemuan ke-8, ya, 8 itu UTS, ke-9 dan 11 itu Bu Edrawati Bahar dengan berbagai konsep teori keperawatan dari berbagai pakar. Nah, yang terakhir itu 3 kali pertemuan itu Ibu Fitra melanjutkan tentang konsep teori keperawatan dari berbagai pakar keperawatan. Nah, saya kira tidak ada perbedaan di situ. Yang berbeda tadi hanya tanggal dan tahun. Nah, kemudian untuk penilaian hasil belajar itu kita tetapkan
ujian UTS-nya 35%, kemudian ujian akhir semesternya 35%, tugas dan individu 20%, kemudian kehadiran 10%. Nah, referensi masih yang dulu, kemudian jadwalnya sudah ada, yaitu setiap hari Selasa jam 13.30 sampai 16 WIB. Nah, ini sudah terurai semuanya. Nah, kemudian yang perlu dimohon ya dari pihak prodi untuk nanti kalau setelah ada penyerahan mahasiswa, kita minta siapa yang mengkoordinir mahasiswanya atau sipetnya untuk mata kuliah falsafah supaya nanti dalam proses pembelajaran nanti saling mengingatkan antara dosen dan mahasiswa. Nah, sesuai dengan kondisi kita melaksanakan dengan daring. Ada mungkin yang Philip, kemudian ada yang pakai Google Classroom. Nah, saya kira itu untuk mata kuliah falsafah keperawatan. Terima kasih, Bu El. Terima kasih, Pak. Tadi penugasan berapa persen ya, Pak? 20%. 20% ya, Pak ya. Tadi ada penugasan individu dan kelompok, masih akan ada kelompok atau bagaimana, Pak? Karena tadi di poin apa itu? Ya. Nanti sama dengan tahun dulu nanti di pakai kelompok. Oh, ada kelompok. Pertama untuk membahas itu konsep teori-teori yang disampaikan menurut pakar itu. Baik, demikian tadi paparan dari 16 di mata ajar dan koordinatornya menyampaikan itu. Bu El. Iya, Bu. Ya, mungkin usul untuk Pak Suhaimi. Ya, Pak, rasanya kemarin ada beberapa buku yang sudah kita online ini kan ke pustaka, yang ini ya, yang soft copy dulu pernah ditaserkan juga di Prodi kalau tidak salah. Itu ada beberapa buku yang terkait dengan konsep keperawatan, Pak. Teori keperawatan. Karena di falsafah itu kan teori keperawatan, itu mungkin bisa menjadi acuan itu. Okay. Vita ada tuh, Vita yang kita kasih ke ini, yang kita kasih ke kepustakaan ya. Nanti bisa minta ke Vita, Pak. Minta daftarnya ya? Ya, ada tuh sama Vita. Oke. Satu lagi Bu El, tadi kan Bu Ana bilang kita bisa melibatkan untuk praktikumnya itu kan adik-adik yang di ini gitu ya. Nah, kita mungkin pastikan memang bisa dibayarkan mereka. Kayak kemarin itu kan katanya nggak boleh dibayarkan. Mereka sudah ikut daring dengan kita, tetapi nggak bisa dibayarkan gitu kan. Nah, kalau memang iya, kan kita juga bisa melibatkan. Nah, kemudian mungkin untuk keterampilan-keterampilan yang sifatnya kritis dan mungkin perlu intervensi khusus, ya kayak injeksi dan sebagainya, pasang infus gitu ya. Nah, mungkin kalau melihat video dari orang saya mungkin belum ini gitu, atau mungkin bisa atau mungkin di instruktur kita nanti menjadi yang role play ya, atau mungkin demonstrasi kemudian kita videokan gitu kan. Nah, mungkin sambil ini bisa juga dijelaskan bagaimana ini tindakan itu gitu. Jadi mungkin kalau memang tidak memungkinkan nanti ya mahasiswa datang ke kampus untuk praktek, nah ini nih mungkin yang harus kita siasati. Kita yang membuat videonya, kita libatkan instruktur. Nah, apakah instruktur itu bisa dibayarkan? Nah, ini lagi mungkin kita minta kepada Ibu Kajur ini untuk menjelaskan. Baik Bu. Sebelum ke Ibu Kajur, ada terkait dengan pemaparan EPS, kami sampaikan kembali. Dari 16 mata kuliah itu hanya 9 mata kuliah yang tampil sekarang. Kemudian ada beberapa hal yang kita sampaikan di sini. Tadi untuk masing-masing mata kuliah untuk RPS-nya perlu menyesuaikan lagi untuk template-nya, termasuk lambangnya karena juga tadi ada lambang yang masih lama. Kemudian materi-materi juga nanti mohon dilengkapi di paparan yang ada di RPS menyesuaikan dengan template yang daring. Kemudian untuk tadi ada Ibu ya koordinator tadi atau mata kuliah yang tadi untuk jadwal UTS UAS-nya belum ditampilkan karena ada dari Gancar ataupun yang dari sudah ada itu sudah ada ya, nanti konfirmasi lagi untuk Gancar karena rentang waktu UTS dan UAS itu ada
UAS UTS itu Oktober, kemudian Desember itu ada 14 sampai 18 itu Desember untuk UAS. Kemudian untuk CP-CP mohon kembali dicek lagi karena ada CP tadi yang belum spesifik tadi ke CP yang sudah ada misalnya apakah pengetahuan atau keterampilan khusus, keterampilan umum, atau CP yang mana untuk yang dari prodiknya ataupun CP mata kuliahnya yang belum. Kemudian tadi disampaikan juga kalau nanti mahasiswa memang belum diserahkan ke prodi, itu akan ada nanti kegiatan PKMB di dalam minggu ini juga. Jadi kita harapannya kita bisa ikut bersama. Kemudian di sana hendaknya dipaparkan tentang usulan juga kalau memang ada pemakaian atau penggunaan buku 3S. Harapan nanti bisa dikoordinir dari PPNI, Komisariat. Kemudian untuk keterlibatan instruktur ataupun pembuatan video untuk pembelajaran praktikum labor, diharapkan dosen membuat video dengan melibatkan instruktur. Untuk pembayaran ataupun terkait dengan honorariumnya tindak lanjutnya minta kualifikasi dari jurusan. Kemudian untuk kuliah pakar, satu lagi Bu, kuliah pakar itu topik ataupun waktunya untuk topik keterlibatan dari tim, masukannya, sehingga nanti bisa disampaikan paling tidak besok ataupun Senin pagi sudah masuk ke jurusan. Kemudian untuk waktu kita sepakati Bu, mungkin kita perlu sampaikan di sini Bu, kita bahas, karena waktu kuliah pakar jangan sampai nanti dempet lagi atau mengambil mata kuliah lain, karena kuliah pakar tentu daring juga. Harapannya kuliah pakar itu bukan hanya teori tapi berkaitan dengan keterampilan khusus atau keterampilan kritis. Nah, untuk waktu jangan sampai nanti mengambil waktu yang sudah ada, karena kuliah pakar sebelumnya itu mengambil waktu yang sudah ada sebelumnya, sehingga harus menggantikan mencari jadwal pengganti. Mohon mungkin itu Bu untuk kelompok kecil tadi disepakati ataupun menyesuaikan nantinya masing-masing tim mata kuliah, tim mata ajar ataupun koordinator itu sudah ada antisipasi untuk alternatif bagaimana antisipasinya kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kelabor ataupun mungkin kelabor dengan kondisi yang ada keterbatasan ataupun pembatasan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, itu pemaparannya Bu. Kembalikan ke ya Bu. Ya Bu. Sebelum ini Bu El, sebelum ke Bu Kajur, untuk perkuliahan kalau untuk ini untuk tim pakar atau mungkin ini kita jangan memakai di jam kuliah. Ya, karena ini daring sekarang. Kalau daring sekarang kita lebih baik memakai hari Sabtu. Ya, jadi kalau seandainya iya kita menggunakan hari Sabtu. Nanti koordinasi nanti tim mata ajar dengan siapa dosen pakarnya yang sudah didaftarkan, kemudian nanti kita fasilitasi dari jurusan dari prodi nanti untuk kuliah pakar itu. Ya, karena kalau kuliah pakar kan nanti kita menggunakan ini juga gitu kan. Nah, mungkin kayaknya ya Bu Kajur, apakah bisa seperti itu kita fasilitasi atau memang kuliah pakarnya itu di dalam ini? Mungkin nanti bisa diinikan. Kalau bisa sih sebaiknya jangan di mata kuliah di jam kuliah gitu. Gimana Bu Kajur? Silakan Bu. Oke. Terima kasih Bu terima kasih Bu Happy. Kalau berkaitan dengan anggaran, bisa kita cairkan di anggaran tersebut, ada mata anggarnya untuk instruktur yang melaksanakan pembelajaran laboratorium. Jadi sesuai dengan judul mata anggaran kita diskusikan. Karena udah ngaji salat zuhur, baiknya kita tutup aja lagi ya Bu El. Baik, tutup aja. Iya, sebentar lagi azan zuhur. Iya. Baik. Ibu tutup langsung Bu El? Boleh Bu. Boleh. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas kita meeting ini. Sebenarnya Bapak dan Ibu, besar sekali harapan kita semua. Zoom meeting ini dihadiri oleh seluruh dosen di jurusan keperawatan, khususnya Prodi D3 Keperawatan Padang dan Prodi STRF. Karena sebenarnya Bapak dan Ibu kita sampaikan di jurusan, ini adalah agenda resmi WFH dosen di jurusan keperawatan.
Jadi setelah kita lihat untuk kehadiran kita sekarang, sepertinya tidak tercapai pula metode WFH dosen kita. Karena ini sebetulnya adalah agenda pokok yang harus dihadiri oleh dosen kita. Namun kita mencoba memahami barangkali saat ini ada gangguan satu dan lain halnya. Besar sekali harapan kita di jurusan yang WFH, kita ke kantor ya enggak. Tapi WFH, seluruh kegiatan di jurusan itu semestinya harus kita ikuti oleh seluruh dosen yang ada di jurusan keperawatan. Demikian saja, terima kasih yang sudah bergabung pada kesempatan yang kita rencanakan sampai jam 11, sudah jam 12. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Besok kita akan umumkan, karena nanti siang baru ada gladi resik PKKMB. Kita juga belum tahu dari jurusan berapa orang mahasiswa kita, jumlahnya masing-masingnya, dan berapa cadangan yang sudah naik ke atas. Demikian saja, billahi taufik wal hidayah, salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Bu El, kita sudah boleh live ya Bu El? Bu, silakan Bu.